Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Komunitas Belajar 2 Program Sekolah Penggerak atau PSP Angkatan 2. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Wasdi MSI, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Pak Dr. Trisno dari BPGP, Bu Kabin, Pak Kasih, Pak Kepala SMP 2, Bapak Ibu sekalian. Pertama Pak Tris, saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya berangkat dari rumah 7.30. Saya tidak terbiasa ngaret ya. Tapi karena saya diberi tugas oleh Pak Bupati mewakili beliau di UT, saya harus lapor dulu. Tadinya mau lapornya ke ajudan, tapi ternyata Pak Bupati yang keluar. Beliau ngajak ngobrol saya di Joglo, masa saya pamit sok mau menghadiri acara. Ya, saya tunggu sampai beliau selesai. Ya ternyata beliau itu nunggu ibu. Begitu ibu keluar, masih update mau dikabulkan. Oh iya, maaf. Jadi saya kira itu Pak Tris itu salah satu karakter kan, salah satu etika. Jangan mentang-mentang kita ada acara penting kemudian pimpinan ditinggalkan begitu saja. Nah kalau itu biasa dilakukan oleh ibu, meninggalkan kepala sekolah tanpa peduli, nah itu berarti karakternya kurang. Pak Trisno barusan menyampaikan 5 indikator sekolah transformatif. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Ini ujian langsung ini. Ini ujian langsung. Silakan. Saya siapkan hadiah. Yang paling belakang ke depan. Maka Bu, belum salah, Ibu lumayan kami. Ini untuk munggahan. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aisyah Wulandari dari SD 3 Jagabaya, Panawangan. Ya, nomor sepatu? 38, Pak. Lanjut. Tadi indikator sekolah transformatif. Yang pertama itu adalah kali Tios namanya. Mana 5 wel? Oh iya. Simpan. Fokus pada perencanaan tumbuh kembang anak. Betul Pak? Betul ya? Ya. Kemudian yang keduanya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, kreatif. Ya. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah Jangan korupsi ya. Jangan. Ya, yang ketiganya peningkatan literasi dan literasi. Ya, yang keempatnya adalah perencanaan pembelajaran. Oke. Ya, yang kelimanya adalah Ya. Ya, terima kasih. Walaupun kalau dinilai itu hanya 70%. Tapi bayarannya 100%. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran ini. Ini menunjukkan semangat para guru untuk selalu terus kita meningkatkan kompetensi kita. Kalau guru yang tidak punya hasrat, punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi, pasti tidak akan hadir di Lokakarya ini. Sebab sehari-harinya guru itu sehari-harinya selalu jadi orang paling pintar di kelasnya.
Ya karena yang sekelasnya dengan anak-anak semua. Jadi pasti guru itu paling pintar. Nah, saya ingatkan kalau berhadapan dengan masyarakat, jangan merasa masyarakat itu murid ibu semua. Sehingga begitu di masyarakat merasa juga yang paling pintar itu enggak juga sebenarnya. Saya bedanya dengan Patris dengan saya itu bedanya Patris itu linier. Jadi profesional linier. Dari awal sampai akhir sekolahnya itu pendidikan. Nah, inilah yang saya sebut dulu dengan orang yang tahu banyak tentang sedikit. Pasti mendalam. Ya. Kalau saya sebaliknya, orang yang tahu sedikit tentang banyak. Karena sekolah saya jigjag, Pak. Sarjana Mujana Akidah Filsafat, sarjananya dakwah, S2-nya ilmu pemerintahan, S3-nya administrasi publik. Jadi kalau ditanya profesi, ya profesinya jigjag. Ya, pekerjaan saya jigjag juga. Saya camat, saya kabag humas, saya kabag kesra, saya kabag keuangan, saya kepala badan penyuluhan pertanian, bayangkan. Saya kepala dinas peternakan, saya kepala dinas perizinan, saya asisten ekonomi pembangunan, saya pernah kepala dinas pariwisata, saya asisten pemerintahan, ayeuna ngurus listrik, bayangkan. Jadi itu bedanya saya dengan Patris. Sehingga pantun saya hanya satu saja, tidak sebanyak yang Patris tadi. Ya, dari Cigaru ke Batu Hiu. Para guru, I love you. Karena saya orang administrasi publik, saya sampaikan teori porsi, teori 4C. Ya, pertama critical thinking, berpikir itu harus kritis. Jangan karena teori ini bagus, kemudian ditelan, disampaikan mentah-mentah. Dikritisi dulu. Ini implementasinya seperti apa? Ya, critical thinking, berpikir kritis. Maksud kritis itu sebagus apapun teori, ketika implementasi, ya tentu saja harus kita kemas dulu. Biqadri uqulihim, kata Rasul. Sesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Jangan mentang-mentang habis lokakarya, ada teori bagus, berhadapan dengan anak-anak kelas 3 SD, disampaikanlah. Bengong baru kan. Itu saya alami. Saya di desa saya mungkin doktoranus panggilan apa? Jadi begitu saya suruh ceramah di desa, saya di kampus aktif di organisasi intra, di organisasi ekstra, hari tama lain BEM, naon ngaranna teh. Ya begitulah kira-kira. Himpunan mahasiswa beda baheula mah lain. Apa saya lupa namanya. Dewan Mahasiswa, Dema dulu Dema. Jadi saya aktif di internal kampus, di luar kampus. Jadi begitu pidato saya, wah bukan main, bengong masyarakat. Disebut nanti ujang doktorandes. Bakat pulang kan. Tapi begitu pulang, kakak saya yang paling besar itu, pidato teh halus. Akan mau bantu tengah. Ya saking hebatnya saya, semangatnya saya, itu can zaman waktu itu kuliah pasca sarjana belum can musim. Saya daftar di Jakarta, daftar S2, karena nyebut S2 pasca sarjana. Pulang dari Jakarta, dari Cipanas lewat Puncak itu ada yang naik bapak-bapak tuh sepuh nyebutnya abah-abah. Calanana apa? Saya ingat sekali itu orang itu, saya ingat pakai ikat apa itu? Pokoknya ikat pakai bajunya hitam, celananya sontok lah lewat di bawah itu. Pangsi benar ya, Bu Tete tahu pangsi karena menjelang pensiun sama dengan saya. Dia mau aranoma garulis pada zamannya. Beliau nanya, hari taman encep kene Bu, ka abdi gitu. Encep mulih di mana? Di Jakarta, Pak. Wih, udah mau naon? Oh, kan dengan banget. Abdi teh wong sudah daftar kuliah pasca sarjana. Kan siapa tahu itu calon mertua, ternyata bukan. Jadi gaya lah saya kuliah pasca sarjana. Komentar siapa itu di luar dugaan. Ai pasca sarjana teh naon? Bah, ai pasca sarjana teh karena satu job saya. Tos doktoran teh sakola deui. Apa komentarnya? Saya benar-benar terpukul dengan bahasa si Abah.
luhur-luhur ting sekolah. Cek abah masa sekolah luhur teh begitu ngalati. Dan saya sejak itu batal saya kuliah pas saja. Benar-benar menusuk kalbu saya. Untuk apa saya sekolah tinggi kalau masyarakat tidak ngerti? Itu namanya critical thinking. Berpikir kritis. Jadi kita lokakarya, kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus berdampak lebih bermanfaat. Kalau tidak lebih bermanfaat hanya ngajajarkeun gelar untuk apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kebaikan manusia itu tolok ukurnya kemanfaatan. Ya, ini dalam bahasa lainnya disebut dengan keberkahan. Jadi istri yang berkah, istri yang bermanfaat itu yang dandanan sederhana, suami makin mencinta. Tapi ayah istri bedak beki di kandelan, lipstik beki di bereman, salaki beki sebel nempona. Nah itu. Ya. Jadi kalau lokakarya makin sering, seminar makin banyak, tapi sekolah makin awut-awutan, itu tidak bermanfaat. Ya. Jadi ini kritik dari bukan dari sarjana pendidikan kan ya. Ini kritik dari luar sarjana pendidikan. Ya. Jadi jangan guru itu pintar ketika di depan anak-anaknya, tapi harus bermanfaat di depan masyarakat. Punten Pak, Ibu punten bisa. Orang yang tidak punya ilmu dikasih rupiah, paling jadi sampah. Tapi orang yang punya ilmu diberi sampah bisa jadi rupiah. Jadi kalau ibu makin pintar tapi duit makin hampur, tidak bermanfaat dengan dalih munggahan dan sebagainya. In IPS ya. Saya tidak sedang curhat ya, tidak. Tapi melihat gelagat seperti itu. Nanti dibahaslah oleh Pak Trisno di kelas. Yang kedua, creative thinking. Kita harus berpikir kreatif. Dunia ini berubah, ya. Dunia ini berubah. Metode yang waktu zaman kita sekolah dulu, kalau diterapkan sekarang, kayaknya anak-anak bengong nggak ngerti juga. Kalaupun dipaksakan, tidak akan membuat anak-anak kita pintar. Saya nggak tahu istilahnya kurikulum itu, yang jelas berubah, berbeda. Dulu itu saya sekolah mencari buku urut mamang bisa dipakai, Pak. Ya, sekarang kan nggak begitu. Yang tahun kemarin dipakai tahun ini. Nah, inilah buah kreativitas. Punten Ibu Bapak, kita punya handphone, punya HP. Walaupun masih bisa dipakai, masih bagus, tetap aja ada yang baru kan kita tertarik. Mengapa? Itulah ladang kreatif. Saya kemarin ikut apa namanya Pak Ewo di Cibinong, workshop ya Cibinong. Saya satu meja itu beberapa kepala dinas. Saya nggak berani ngeluarin HP. Sebab kalau saya keluarkan jatuh martabatnya Anies. Padahal HP saya tidak rusak. Hanya paling jelas sudah ketinggalan zaman. Jangan-jangan nanti dianggap distrik Ciamis tidak sejahtera gitu. Ya. Nah sehingga, nah itulah. Separos di emutan kubu kami. Kan ilmunya dari guru juga ya. Nah, itulah kreatif. Jadi kita beli HP, kita beli kendaraan, tidak rusak sekalipun, tetap aja kita ingin ganti. Kalau ganti kendaraan motor mobil silakan saja, asal jangan ganti kendaraan yang lain. Di Cipudak mau nanti. Yang ketiga, teori 4C itu adalah kolaborasi. Nggak mungkin sehebat apapun kita bisa bekerja sendiri. Salah satu kegagalan itu bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak kreatif, tapi karena tidak bisa kerjasama. Dan saya kira salah satu daripada profil pelajar Pancasila adalah mendorong anak-anak kita untuk bisa bekerja sama. Baru yang ketiga, komunikasi.
keempat. Yang keempat itu adalah Komunikatif. komunikatif dengan guru, komunikatif dengan teman, komunikatif dengan siswa, komunikatif dengan pimpinan, komunikatif dengan sesama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya ini kita buka bersama dengan mengucap kalimat senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Wasdi MSI yang telah menyampaikan sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini secara resmi.